Oke, shalom. Nah, jadi ada teman lama itu cowoknya nakal di Surabaya nih ya. Cowoknya nakal, ceweknya nakal. Nah, itu bertobat di grup kami. Oh, nakal banget dia. Ceritanya jualan gitu ya. Cakep gitu ya, jualan gitu ya. Nah, ini jadi menikah, semuanya tobat. Nah, terus dapat pekerjaan. Kerja bagus. Wah, hebat gitu ya. Dia jadi apa gitu, kok kerjanya hebat. Nah, dia kerja di satu perusahaan yang bos satunya ini suka. Akhirnya dimodalin, suruh keluar. Kasih berapa M langsung. Gitu ya. Begitu dikasih berapa M keluar, langsung itu di Facebooknya udah beda. Wah, keluar negeri gini gitu semua. Wah, kita kirain hebat banget, diberkati gitu. Nah, nggak lama langsung jatuh, habis semua utang-utangnya. True story. Ini orang nggak kuat kaya. Jadi perlu kekuatan buat kaya di dalam Tuhan, nggak mudah. Dan akhirnya kacau semua. Keintiman keuangan nyangkut. Ya, kita masih hidup secara daging, masih butuh biaya. Kecuali Tuhan nggak butuh biaya ya. Nah, oke, itu kita jadi pembelajaran. Ya, pembelajarannya begini. Ini nanti yang saya mau uraikan. Satu, kesalahan banyak orang-orang Kristen. Pemasukan melibatkan Tuhan, pengeluaran tidak melibatkan Tuhan. Hancur itu. Orang dekat Tuhan mau masuk duit. Wah, semua ingat janji-janji Tuhan gini gitu. Pas duit itu datang, lupa semua Tuhan, sudah mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan dia nggak tahu cara mengelola keuangan yang baik di dalam Tuhan kayak gimana. Dosa. Ada ayatnya, dosa. Dan hancur akhirnya. Ironis kan? Tuhan yang ngasih berkat supaya kita baik keadaan semuanya. Tapi berkat yang baik itu menghancurkan kita. Karena kita nggak siap. Berapa orang-orang Kristen mempersiapkan dirinya kalau uang besar datang, berapa banyak? Berapa banyak? Nggak ada, sedikit sekali. Semua mempersiapkan biar berkat itu datang. Jadi begitu berkat besar datang, itu puncak hebatnya kerohanian seseorang. Tetapi di detik itu juga penghancuran mulai terjadi tanpa dia sadar. Mamon, nggak ada yang tebak. Banyak saya temuin di pelayanan sampai detik ini. Yang dihancurkan Tuhan bangun sampai hebat, terus habis hebat hancur lagi sekarang banyak di depan mata saya. Waduh, istri yang sudah digebukin, dicedotin tembok itu kita larang. Malam-malam datang sampai digolokin, datang ke rumah. Terus dipulihkan Tuhan, nyatu, wah Tuhan angkat. Itu orang udah dibuang sama orang tuanya, gak dianggap anak. Bayar uang sekolah gak ada, anak susu gak ada, gini-gitu. Sekarang diberkati, rumahnya jejer 2, perusahaannya 1, mobilnya berapa biji. Cuma gak kuat kaya di dalam Tuhan, hancur lagi. Jangan remehkan keuangan. Gak ada yang tepat. Oke, sekarang masuk firman. Ini firman mengenai keluarga Bapak. Itu luar biasa sekali. Ini pelajaran buat kita, supaya kita itu kuat kaya di dalam Tuhan. Karena semua harta alam semesta kepunyaan Tuhan, Tuhan itu buat kita kaya itu gampang sekali. Yang masalahnya kita yang gak bisa terima itu. Itu yang jadi masalah. Tuhan mah gampang, kayak balikin telapak tangan. Ya, masalahnya kita kalau terima uang besar, nggak tambah lebih rohani, kendor ya rohani.
Nah, saya ada temen begitu doa, dapat kerjaan bagus sekarang. Udah nggak salah teduh, nggak baca firman gini-gini. Kenapa? Sibuk, kerjanya banyak. Setan itu pertama mau merusak hidup kita, dibikin jauh sama Tuhan. Nggak perkara yang susah-susah. Udah jauhin sama Tuhan. Nanti masalah semua datang tiba-tiba kita sudah jauh, hancur nggak karuan. Tanpa rasa. Bahkan orang yang banyak duit kita meninggalkan Tuhan itu dengan sukacita. Benar nggak? Banyak duit meninggalkan Tuhan dengan sukacita. Tuhannya sedih sekali. Beda, kalau nggak ada duit datang ke Tuhan, kan? Tapi begitu duit banyak kan sukacita meninggalkan Tuhan. Jemaat Philadelphia itu yang suam-suam kuku itu ya, itu jemaat yang diberkati Tuhan kaya. Ujungnya ada teman saudara-saudara pasti ingat, Tuhan mengetuk pintu kan banyak gambar-gambar ya. Tuhan mengetuk pintu, ada yang bukakan enggak, itu konteksnya itu jemaat Philadelphia yang diberkati Tuhan jadi kaya. Tapi Tuhan marah, kamu suam-suam, kamu mau saya muntahkan. Nah itu ujungnya Tuhan ngetuk pintu. Sekarang begini saya jelasin. Itu jemaat pertama undang Tuhan masuk. Sudah kaya Tuhannya ditendang keluar. Makanya di akhirnya dia ketuk pintu, Tuhan mau masuk. Tuh kekuatan Mamon. Tuhan keluar dia tidak rasa loh. Dia rasa kayak masih Kristen, kayak bagus kalau saya masih kaya. Saya tidak butuh apa-apa, ditulis di firman-Nya, kaya dan tidak butuh apa-apa. Tuhannya ternyata sudah ditendang keluar, saudara-saudara. Terus sepertinya kalau Tuhan ngemis buka pintu, aduh, bayangin sedih sekali. Padahal itu diberkati Tuhan luar biasa. Nah itu kupasan lain lagi ya. Bisa satu sesi. Oke, sekarang saya masuk inti kita ya. Lukas 15, 11 sampai 32, perumpamaan si sulung dan si bungsu. Panjang tapi saya bacain biar teman-teman menyimak ya. Ya, buka handphone juga enggak apa-apa ya. Jadi biar menyimak ya. Lukas 15, 11 sampai 32, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya, harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahanku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 20, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 22, dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia
dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24, sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. 30, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, pasti sudah hafal semua ya, tetapi harus dibacakan, jadi biar lebih nempel lagi gitu ya. Sekarang kita kupas satu-satu ya. Luar biasa ini ada. Begini, di dalam keluarga Bapak, keluarga kerajaan Bapak, itu ada Bapak, ada anaknya sulung, ada anaknya bungsu, ada hamba. Hambanya beberapa, bukan satu di sini ya. Beberapa hamba. Ini perannya semuanya, ya. Oke. Nah, jadi kalau bicara keluarga itu berbicara keintiman. Ya, kalau keintiman itu berbicara penyembahan. Kalau di dalam kerohanian itu berbicara penyembahan. Enggak bakalan enggak, pasti penyembahan. Penyembahan itu berbicara persembahan. Dan itu nyangkutnya di zaman sekarang ini cuma dua, Tuhan atau Mammon, cuma dua itu. Mammon itu begitu populer karena Mammon itu yang support daging kita tumbuh, pelornya. Orang nggak ada duit, bisa baik kelakuannya, tapi dia belum tentu baik beneran, karena pelornya belum ada. Bahayanya itu, pas pelornya ada, nah dia pelor itulah yang support kedagingan itu bisa bangkit keluar. Jadi tidak kelihatan sebelum uang itu datang. Perusahaannya tidak kelihatan. Tuhan yang tahu. Nah itu bahayanya Mammon di sana. Sedangkan kita manusia hidup, orang Kristen manapun, tiap hari yang dikejar ya uang. Siapa yang tahu ngejar Tuhan melebihi ngejar uang? Siapa yang bisa tahu? Pribadi masing-masing. Tidak tahu. Tapi yang pasti kejar uang. Serba salah. Terlalu sedikit ngomel-ngomel, tidak percaya sama Tuhan. Terlalu banyak dia ninggalin Tuhan dengan sukacita meninggalkan. Oke? Matius 6 ayat 24. Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau Tuhan sudah ngomong gak bisa abdi Allah sama Mammon, udah kita harus fix percaya. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi ngomong persembahan, ngomong penyembahan, ngomong keintiman, cuma dua pilihannya. Tuhan apa Mammon? Udah gak bisa. Jadi setiap hari kita bisa lihat, kita itu menyembah Tuhan apa Mammon, setiap hari bisa lihat. Bahkan ini paling gampang, kita menyembah Tuhan atau Mammon, lihat dari pos keuangan pengeluaran kita. Ketahuan. Orang rohani apa enggak, posnya ketahuan. Saya kasih tahu rahasia. Firman luar biasa.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nggak bisa sok rohani, enggak, aku nggak malaikat, nggak bisa. Tuhan sudah ngomong di Alkitab, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti hartamu lari kemana, itu hatimu di sana. Makanya pos pengeluaran kelihatan orang itu rohani apa enggak, nyembah mamon apa nyembah Tuhan, kelihatan jelas. Tahu nggak tadi yang saya bacakan terakhirnya? Si bungsu ini mau kembali, berdosa terhadap Bapak. Kenapa berdosa? Tidak bisa mengelola keuangan sesuai dengan kerajaan Allah, sesuai dengan Tuhan, berdosa. Jadi setiap sen rupiah yang masuk itu ada visi misinya Tuhan. Nggak bisa seenaknya sendiri. Pemasukan libatin Tuhan. Waduh, doa kenceng semua, bahkan lebih puasa. Giliran pengeluaran sudah terima. Enggak, ini duit saya. Mau saya pakai apa aja, terserah saya. Nah itu kan jelas nyembah mamon, manfaatkan Tuhan. Nah kelihatan kan? Contoh suka tas ini. Wih, suka tas. Aduh, pertama lewat di mall masih bisa tahan. Lewat lagi lihat kedua masih bisa tahan. Kalau lewat terus lama-lama kan goyang juga imannya. Terus dibeli juga, berarti uangnya ke sana, hatimu di sana. Nggak bisa lari. Kalau hatimu di Tuhan beda. Saya sengaja pakai tas karena tas itu buat cewek itu hebat banget ya. Oke. Ya, Enci ini bukan tas, tapi tiap-tiap ada daya tarik masing-masing itu kuliner. Apa? Nah, jadi keuangan itu sangat harus hati-hati. Tuhan nilai kerohanianmu itu dengan mengelola keuangan. Ya, kalau Tuhan ngajari persepuluhan, berarti pakai persentase. Saya nih belajar dari Tuhan. Kalau Tuhan ngasih persentase, saya pun main persentase. Jadi 100%, 10% milik Tuhan. Sampai sekarang memang masih ribut ya di luaran. Oh boleh enggak dan lain-lain ya. Saya pun gamang waktu itu. Saya tanya Tuhan terus. Terus suatu hari saya lewat, ada kata-kata, ini milikku. Perjanjian lama ngomong gitu. Berarti perjanjian baru, ya milik Tuhan tetap dong. Oh iya, jadi saya lebih lega persepuluhannya. Oh karena ini milik Tuhan, bukan terus perjanjian baru bukan milik Tuhan, milik kita. Banyak ayat-ayat lainnya, tapi ya saya nggak mau tahu. Oh saya itu. Nah dari 90 itu kita harus tahu prinsip Tuhannya. Cuma satu sesi lagi nggak cukup. Harus ada landasan firman-Nya. 90% itu berapa persen lagi, berapa persen gini-gini. Ada urutannya. Dari yang terpenting sampai ke bawah. Jangan langsung ke bawah kalau nggak lewat yang atas dulu. Harus. Berapa orang Kristen yang benar-benar memperhatikan pengeluaran keuangan sesuai dengan firman Tuhan? Berapa? Yang ingat kan berkatnya Tuhan. 10 kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat. Oke? Kita balik ke bungsu. Ayat 12. Kata yang bungsu kepadanya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi aku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Jadi ceritanya sulung kerja di luar rumah, bungsu di dalam rumah, selalu dekat bapak. Dan dia minta warisan. Kalau bahasa Inggrisnya ini warisan yang diminta. Jadi uang besar diberikan 1 kali uang besar itu. Beda sama diberikannya dikit-dikit, itu beda rasanya, sama 1 sekali gede beda. Ya, saya pernah ada teman saya, orang kaya, dulu kecilnya dikasih belanja, dititipin sama tantenya karena dia sekolah luar negeri. Harian dikasihnya gitu ya. Oh, tapi suatu saat dia ngomong ke tantenya, wah repot harian, 1 minggu aja sekali. Jadi tante nggak usah ngasih lagi, nggak usah repot. Oh itu dikasih 1 minggu. Begitu dikasih 1 minggu, besok 1 hari habis itu doang 1 minggu. Buat belanja ini itu main kok habis. Jadi hari lainnya yang 6 hari itu nggak ada duitnya habis.
Nah ini contoh aja. Tidak bisa. Yang tahu takarannya cuma Tuhan. Masing-masing pribadi itu beda-beda. Nah si bungsu ini dekat sama Tuhan cuman gara-gara berkat. Ya, ini kelihatan. Dia minta berkat. Kita pasti ingat Yosua 1 ayat 8. Katakan, renungkan firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati seperti ada yang tertulis, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung loh. Tuhan. Tapi enggak diomongin untungnya berapa banyak. Tapi berhasil dan beruntung. Kita ingatnya itu ikut Tuhan berhasil dan beruntung doang. Bukan keseluruhan ayat itu. Berhasil dan beruntung adalah akibat dari memperkatakan dan merenungkan firman, yang merubah pola pikirnya sehingga perbuatannya menjadi seperti yang tertulis, jadi firman yang dia lakukan. Baru berhasil dan beruntung. Lah kita menerimanya berhasil dan beruntung ikut Tuhan nih. Merenungkan. Nah, berapa lama? Tiap hari merenungkan. Tapi klaim berhasil beruntungnya kan kenceng banget. Ingat di sini ya. Bukan yang ingatnya merenungkan firman. Gitu ya. Nah cuman ayat ini bagus, luar biasa, cuman bahaya banget. Karena orang gak ada Tuhan pun kerja rajin, dia bisa berhasil dan beruntung, bisa. Gak orang Kristen tok yang beruntung itu. Di luar Kristen beruntung banyak, bahkan lebih banyak. Cuman bahaya banget ayat ini. Kalau orang Kristen salah artiin ayat ini, dia tiap hari kerja rajin tapi gak renungin firman, tiba-tiba dia beruntung banyak. Detik itu dia kelihatan sukses, tapi detik itu dia puncak, detik itu dia di puncak, detik itu dia mulai murtad. Karena dia tidak mempersiapkan untuk pengelolaan keuangan yang seperti Tuhan mau. Bahaya sekali. Dan kalau orang banyak duit, itu susah diomongi daripada orang yang gak ada duitnya. Contoh si bungsu ini udah terima duit, terus kabur gak dari rumah bapak? Kabur. Emang bapaknya gak nyegah? Saudara punya anak, anaknya keluar, dicegah gak? Dicegah dong. Ini bapak yang baik loh. Bungsu mau keluar, dicegah gak? Dicegah. Terus kenapa keluar? Gak bisa diomongin, orang udah banyak duit. Beda dengan orang yang gak ada duit, lebih gampang diomongin. Bahaya enggak? Kalau kita enggak siap mamon besar, kita jadi budek sama suara Tuhan, nasihat semua enggak. Bahaya sekali keuangan itu. Ini si bungsu. Oke, kita lanjut ayat 13-nya ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Beberapa hari kemudian hartanya dijual, diuangkan untuk foya-foya. Gak butuh waktu lama. Kalau duit gede diberikan satu kali, si bungsu cuma ngomong beberapa hari, gak sampai seminggu, dia kabur dari rumah. Kenapa? Dia akhirnya berontak. Duitnya udah banyak, udah gak bisa diatur lagi, udah gak firman-firmanan lagi. Dia keluar dari rumah bapak, saudara. Keluar dari rumah bapak itu berarti keluar dari Kristen. KTP-nya masih Kristen. Dia bisa masih ke gereja, dia bisa masih berdoa. Cuman berapa hari ketahanan si bungsu. Kelihatan dia itu ikut Tuhan gak serius, cuman mau ngejar duit. Gak sampai seminggu Tuhan kasih langsung 14. Kelihatan kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kelihatan gak si bungsu uangnya lari kemana? Duniawi sama pelacur-pelacur tadi. Kelihatan gak? Dia itu harta berada, hati berada. Hati si bungsu ini walaupun dekat Tuhan masih suka pelacur. Kenapa dia gak kesana? Karena ada duit, belum datang duitnya.
Begitu datang aslinya keluar. Tahu nggak si bungsu kalau terima duit dia nanti ke pelacur? Nggak tahu, dikirain berkat tambah banyak, saya bisa lebih bagus, dikirain dia gitu. Tapi nggak tahunya begitu dapat duit habis cuman berapa hari habis. Bahaya mengelola keuangan. Uang besar bahaya sekali. Ini kalau si bungsu diceritain sih belum menikah ya. Kalau sudah menikah ya bisa bayang istri anak. Uang bukan buat kemuliaan Tuhan. Seberapa kuat kaya saudara ini mau diberkati Tuhan. Tuhan mau kasih tanpa batas. Jangan ngomong MT dan lain-lain, Tuhan mah gampang sekali. Tapi seberapa kuat saudara bisa menerima dan kerohanian saudara tetap baik, bahkan lebih intim sama Tuhan. Nah, si bungsu ini pinter. Dia itu ngerti firman. Karena dia ngomong, harta milik kita yang menjadi hakku. Ya, dia ke Tuhan dia ngomong, Tuhan, bagiin harta warisan yang jadi hakku. Tahu firman dia. Daripada si sulung nggak tahu firman, dianya kerja doang aja, kerja di ladang. Tapi terakhirnya bapaknya kan ngomong, loh, sulung kan harta bapak, harta kamu juga. Loh, sulung nggak tahu. Tapi si bungsu pinter ayat-ayat berkat. Dia datang klaim-klaim kepada Tuhan, berikan harta yang menjadi bagianku. Tahu firman. Cuman firman untuk keuntungan pribadi dia. Bukan untuk menyenangkan bapak dia melakukan firman itu. Ya, kita melakukan firman untuk menyenangkan bapak, bukan untuk pribadi kita. Apalagi mengenai keuangan. Apa alasannya kita diberkati doanya itu? Alasannya apa? Alasannya apa? Untuk apa? Kepikir enggak? Karena setiap rupiah yang mampir Tuhan kasih itu mampir ya. Itu ada visi misi Tuhan di dalamnya. Kalau mamon itu adalah uang yang mampir tanpa visi misi Tuhan, itu mamon. Jadi begitu kita terima uang itu dikatakan mamon, berarti ini aku pemiliknya. Visi misinya untuk apa? Ini hakku. Itu mamon. Daging langsung gak tahan bangkit. Tapi kalau uang itu untuk kemuliaan Tuhan, itu uangnya untuk visi misi Tuhan. Bisa nggak? Kalau nggak biasa mengikis kedagingan, terima uang banyak, bisa nggak? Nggak bisa. Dagingnya bangkit langsung, dagingnya ambil alih keuangan itu. Nggak bisa, nggak ada yang kebal itu. Latihannya setiap hari merenungkan firman. Oke? Nah, jadi sekali lagi, mengelola keuangan itu rohani tingkat tinggi. Saya bilang tingkat tinggi. Karena itu perangnya sama diri sendiri, kedagingan diri sendiri. Jadi, pemasukan melibatkan Tuhan, pengeluaran harus fix melibatkan Tuhan, baru bisa selamat. Dan untuk tahu keuangan itu melibatkan Tuhan, kita mesti tahu prinsip-prinsip firman yang ada di dalam Alkitab tentang pengelolaan keuangan. Karena kalau belum tahu dulu terus datang dulu, bisa nggak diomongin? Susah. Harus firman dulu. Nah, tahu nggak ayatnya?
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Penambahannya setelah mencari kebenaran. Tapi kalau penambahan datang dulu, gak mau tahu kebenaran, si bungsu dah diomongin gak bisa. Uang datang duluan. Tuhan sudah ngomong, udah fix, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Nah, berapa banyak kita itu cari penambahannya dulu, bukan cari kebenaran. Gak bisa hidup, saudara. Gak bisa hidup benar di dalam Tuhan kalau uang banyak itu datang duluan. Sulit. Tuhan sudah ngomong fix, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu Tuhan juga gak ngomong berapa, itu gak ngomong. Karena masing-masing manusia punya ukuran rupiah masing-masing. Kalau melebihi daya kekuatan kita mengatur keuangan, ya Tuhan gak kasih di sana dulu, daripada kita terhilang seperti si bungsu. Jadi nanti itu berbicara kapan dan besarannya berapa, itu milik Tuhan. Kalau kita kejar ke sana, nah ini masalah. Dapat pun masalah. Firman sudah bicara gitu, jangan coba-coba, pasti masalah. Pasti. Bukan 100%, 1000%. Pasti. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak bisa salah. Nah, jadi penambahan Tuhan akan tambahkan, itu berbicara dua. Kapan ditambahkan dan berapa banyak, itu milik Tuhan. Jangan kita yang menentukan. Yang kita kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Semakin kuat, amountnya semakin besar. Tapi kita semakin punya tugas banyak, karena setiap rupiah yang mampir ke kita itu ada misinya Tuhan. Bukan buat kedagingan kita bangkit lagi nanti kita terhilang. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya tidak melihatnya. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri, mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Si bungsu anaknya kabur dari rumah bapak. Bapak nyari enggak? Nyari. Bapaknya enggak keluar rumah kok. Bapak enggak nyari, bapak nunggu. Kenapa bapak nunggu? Karena anak si bungsu sudah menolak bapaknya, enggak mau dengar. Bapak Tuhan kita menghormati free will yang diberikan kepada kita. Kalau teguran sudah tidak bisa diterima, oke, Tuhan berbicara pakai dua, mengembalakan kita. Perkataan dan perbuatan, situasi. Tongkat dan gada, tongkat tuntunan, gada berbicara lewat situasi. Kalau teguran kata-kata nggak bisa, oke, pakai situasi. Jadi si bungsu ini nggak dicari. Bapaknya kaya raya, punya hamba banyak, cari anak bunda. Dia hormati keputusan anaknya mau keluar rumah dengan sendiri, dengan sukacita, uangnya banyak. Jadi dia menunggu bapak. Ini kalau orang keluar dari Tuhan Yesus gara-gara keuangan, itu habis-habisan, susah setengah mati, sampai dia sadar dia sendiri kembali. Bapak tidak ngutus hambanya, bapak tidak keluar dari anaknya. Bapak menunggu. Seneng gak? Gak seneng bapaknya. Tapi dia itu Allah kasih dan adil. Dia kasih, dia juga adil. Dia bukan cuma kasih toh, kasih dan adil.
Semua pelanggaran tidak ada yang luput dari dosa. Itu adil. Kalau kasih, maunya semua pelanggaran diampuni. Tapi adil, satu kecil pelanggaran kayak debu pun harus kena. Nah jadi bapak pun tidak senang keadaannya, nunggu si bungsu balik. Tapi apa boleh buat? Waktu keluar dicegah, dia tidak mau, si bungsu sudah nolak karena uangnya banyak. Nah, kita lihat lagi. Kenapa bungsu kembali? Dia sampai karir terakhirnya kerja di kandang babi. Kelaparan, ampas babi pun tidak dikasih. Terus gimana? Nah, lalu ayat 17. Ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi bungsu itu ingat dulu waktu di komunitas ini, wih teman-temannya gimana, gini. Dia jadi ingat, wah sekarang aku kayak gini. Makanya kita itu perlu menjaga hidup kita. Hidup kita baik kalau diingat di luar banyak bungsu-bungsu bisa lihat kita yang baik ini. Dia bisa kembali. Dia nggak diundang loh, cuma dia sadar, aduh, iya ya. Saya hidupnya hidupnya enak, gini gitu. Aduh, aku kok susah banget ya. Aduh, aku balik lah. Diinjilin nggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Dia ngerti firman, dia tahu firman. Bapaknya sendiri ngomong dia nggak gubris. Tapi dia kembali sendiri. Lihat hamba-hamba. Jadi hidup kita yang benar, atur keuangan yang benar, stabil. Itu kepentingannya buat kerajaan surga itu besar sekali. Untuk menjaring si bungsu di luar itu kembali. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak nginjilin, nggak ketemu. Tapi dia bisa ingat. Bahkan bapak tak ngutus si bungsu, si hambanya itu cari anaknya enggak. Bukan nggak dicari terus, rasain lu, enggak lu. Kalau bapak dunia mungkin begitu ya, tapi bapak ini kan enggak. Begitu balik, wah dia sambut semuanya, ya kan? Berarti dia kan dalam penantian itu enggak enak hatinya. Kita orang tua tahu lah, kalau anak nggak pulang semalam, nggak ada WA, nggak ada apa, waduh pasti nggak enak semuanya. Nah, waktu dia balik, bapaknya lihat masih jauh, telah melihatnya, tergerak hatinya oleh belas kasihan, berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Itu tandanya dia di rumah nungguin anaknya itu, bapak. Bukan dengan sukacita, bukan nyukur-nyukurin. Bapak kepengen itu si bungsu balik. Cuma tidak bisa, karena si bungsu sudah menolak dia. Ini ayatnya. Hati-hati sama keuangan, saudara-saudara, hati-hati. Kita bikin susah hatinya Tuhan, nggak bisa mengelola keuangan. Dan itu dia terakhirnya berdosa terhadap surga. Jangan dikira ya, oh ini duit saya, apa aja saya semau duit. Jangan dikira begitu. Bertobat punya pikiran gitu tuh pikiran berdosa. Tuhan tak bisa nyentuh uang saya. Kita lihat. Waktu datang 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Hambanya dipanggil. Ya. Mari kita makan bersukacita. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Sukacitanya Tuhan itu cuma satu, pertobatan. Si sulung ini pengerja bagus, di ladang terus, tapi begitu balik dia lihat bapaknya pesta, dia nggak suka. Ada perbedaan selera antara bapak sama anak si sulung. Bapaknya suka pertobatan,
si sulung ini kerja di ladang Tuhan tapi nggak suka pertobatan. Dia jadi iri. Dan sukanya tahu sulung nggak sukanya. Sulung kedagingan banget. Sulung itu kerja di ladang Tuhan tapi nggak kenal bapaknya sendiri. Karena tidak merenungkan firman, tidak memburu pengenalan akan Tuhan. Dia pun tidak tahu bapaknya. Pokoknya dia kerja di ladang Tuhan. Dan terakhir dia minta kepada bapaknya. Nih lihat. Wah, ini si sulung kacau. Nggak lebih kacau juga daripada si bungsu, saudara. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Hebat loh, saudara. Tahu perintah Tuhan, belum pernah melanggar. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Rupanya ini ketahuan di otaknya si sulung, di hatinya si sulung. Pestanya itu bukan pesta dengan Bapak, pestanya dengan sahabat-sahabatnya. Pesta dengan sahabat-sahabatnya, bukan orang Kristen di luar rumah. Jadi maunya dapat duit, tapi pestanya seleranya beda dengan Bapak. Bapak seleranya pertobatan, dia seleranya mau sama sahabatnya dia sendiri di luar rumah Bapak. Sama juga si sulung kalau dapat domba, kalau dapat harta itu sama keluarnya dengan bungsu. Cuman gak kelihatan, masih kerja di ladang, dalamnya sama dengan si bungsu. Si sulung lebih gak kelihatan karena lagi melayani pekerjaan Tuhan. Lagi pelayanan. Melayani pekerjaan Tuhan berbeda dengan melayani Tuhan. Si sulung ini liturgi banget, gak ada rohnya. Dia gak suka pertobatan. Si bapak suka pertobatan, beda selera. Si sulung marah, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Ayahnya keluar dan berbicara. Marah, gak mau masuk rumah dia. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Duitnya lari kemana? Berkat Tuhan lari kemana? Lari ke setan, pelacur-pelacur, hambanya iblis. Perjinanan rohani sudah masuk di dalam penyembahan kepada makhluk. Berkat Tuhan bisa nggak lari kepada setan? Bisa banget. Terus yang megang bisa diomongin nggak bisa. Karena dia bukan cari kerajaan Allah dan kebenarannya baru penambahan. Enggak, dia cari penambahan dulu. Ini mah urusan belakang. Tak Kamis ada undangan juga. Kalau datang boleh, nggak boleh. Nggak ada hukuman, nggak ada denda. Nah, ini hati-hati saudara. Si bungsu, si sulung ini kehilangan Tuhan di pelayanannya. Si bungsu kehilangan Tuhan di puncak kejayaan keuangan dia. Ini hati-hati. Hati-hati sebagai orang Kristen. Karena Tuhan pasti memberkati. Pasti. Kita taat itu pasti. Itu ilmu pasti. Ya, ini hati-hati. Hati-hati sekali. Saya ada kesaksian. Ini kesaksian kedua. Jangan mikir, wah, gua pasti selamat. Saya pernah dapat kesaksian pribadi saya sendiri. Ya, jadi begini ceritanya. Waktu itu nonton bioskop Pelangi
si Ahok itu ya, cerita apa itu, Laskar Pelangi. Ya. Wih, heboh. Saya mau nonton juga. Nonton di Lipo Puri. Lipo Puri datang kan itu rebutan ya tiket. Saya pakai online. Gitu ya. Pakai online udah datang sambil booking gitu ya. Kalau langsung nggak dapat. Booking, wah total nggak bisa. Berarti jam berikutnya lah dilihat lagi. Udah tap, udah pilih gambarnya. Yang dekat di mana? Oh di sini Puri Indah Mall dekat ada tuh. Saya tap buru-buru beli, dapat sama istri anak. Oke kita kali Puri Indah sudah dapat nih. Oke cepet-cepetan sudah dapat ya. Tenang dong, karena jam berikutnya 2 jam lagi ya kalau nggak salah ya. Tenang dong. Saya ke Puri Indah. Wah tenang, wah beli makan sambil nunggu senang. Wah studio berapa? Studio 3 misalnya ya. Oke saya udah pegang tiket. Saya masuk tuh, tunjukin studio 3. Kita duduk semua main. Kok filmnya horor ya? Wah ini ekstra kali. Enggak loh, ini jalan sudah 5 menitan. Kok setan yang keluar? Loh ini gimana sih? Ini Ahok kok setan yang keluar gitu ya. Langsung udah kita keluar. Istri saya ngomong gitu, keluar saya istri anak. Terus dilihat tiketnya, bener yang saya beli film horor. Jadi rupanya waktu ngetap terus pindah itu harus ditap lagi filmnya. Saya enggak. Jadi dia kembali defaultnya. Defaultnya yang lagi promo film setan. Lah tapi di dalam penungguan itu saya tenang. Pasti saya nonton Laskar Pelangi. Saudara juga gitu. Tiket saudara judulnya apa? Jangan nanti last minute, waduh, salah judul gua. Loh ini true story loh. Banyak loh orang Kristen seperti itu. Dikirain selamat. Dikiranya selamat. Pelayanan enggak menyelamatkan. Enggak menyelamatkan. Wush, beneran ya. Kita mesti setiap hari itu ya. Aduh, mengusahakan intim sama Tuhan. Jangan dikirain tiket kita bener loh. Kita itu bisa ganti judul loh di tengah jalan tiketnya. Loh ini beneran terjadi saudara. Sampai sekarang itu puluhan tahun itu saya ingat kalau saya ngomong saya bagikan ke teman-teman. Jangan ganti judul loh di tengah-tengah. Banyak orang ganti judul di tengah-tengah nggak tahan. Jadi suka cita semua masuk duduk masih suka cita. Tapi mau setan terus yang lewat itu loh. Aduh, itu kesaksian kedua. Nah, si bapak bilang gini, kita patut bersuka cita. Kalau si sulung hilang, bapaknya keluar. Karena si sulungnya gak mau masuk, bapaknya keluar, ngerayu ngomong tuh. Apakah kita gak bersuka cita, bergembira kalau adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali? Dia telah hilang dan didapat kembali. Mati, hidup kembali. Sekarang pertanyaan, si bungsu mati gak? Hidup loh. Tapi bapak mau mati loh. Berarti mati di dalam Tuhan, hati-hati loh. Orangnya hidup tapi di mata Tuhan mati. Kalau bahasa sekarang itu zombie. Hidup dong tapi mati. Banyak, hati-hati orang Kristen jangan jadi zombie. Kita merasa hidup di mata Tuhan, kamu mati. Apa itu mati di mata Tuhan? Kita mesti tahu. Harus tahu, semua harus ada landasan firman-Nya. Itu yang menyelamatkan kita. Kalau hidup itu diberi makan, enggak diberi makan mati. Tuhan sudah ngomong, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ada 2 makanan di dalam diri kita, jasmani dan rohani. Kalau nggak pernah makanan rohani, mati. Itu maksudnya Tuhan. Kenapa mati? Tidak tahu kehendak Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Karena gak pernah baca firman, karena gak pernah merenungi firman. Jangan dikirain hal sepele itu. Terus saudara masih pegang tiket dengan judul keselamatan. Hati-hati. Kalau ada Roh Kudus,
Roh Kudus mendorong kita intim sama Tuhan. Salah satunya baca firman, renungkan. Yosua 1 ayat 8 tidak bisa enggak. Kalau ada Roh Kudus. Kalau ada roh mabuk, dorongnya minum-minum. Kalau hedonisme, foya-foya, roh duniawinya kencang. Saudara tiap hari tinggal lihat aja, apa yang mendorong daya tarik kita itu ke arah mana? Itu. Kalau nggak didorong ke arah cinta firman, pengenalan akan Tuhan, hati-hati. Saya bilang hati-hati, dan ini masalah serius. Tiketmu ganti judul di tengah-tengah jalan. Dan ini benar loh. Manusia hidup bukan dari roti saja, itu jasmani. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman keluar dari mulut Tuhan. Jadi baca itu untuk mendengar nanti Tuhan berbicara lewat pembacaan kita. Itu namanya seperti rema, pewahyuan, hikmat, pengenalan akan Tuhan. Itu iman. Kalau nggak ngerti, gimana bisa punya iman? Iman itu diberikan oleh Tuhan. Iman itu versinya Tuhan. Versinya kita itu percaya. Itu bagian kita percaya. Nah itu iman diberikan. Iman tidak bisa diproduksi oleh manusia. Manusia cuma bisa percaya. Percaya apa? Percaya perkataan Tuhan yang kita dengar. Harus dengar. Harus dengar. Baca firman toh, banyak orang baca firman gak selamat. Bahkan pendebat-pendebat agama lain mempelajari Alkitab, baca firman setengah mati untuk cari kesalahannya. Tidak selamat. Percaya kepada perkataan Tuhan. Roh Kudus itu yang menerjemahkan, roh penghibur yang menuntun kita. Dikatakan roh penghibur. Loh, hiburan kita bukan duniawi. Roh Kudus, roh penghibur mengajarkan, menuntun kita ke segala kebenaran. Hiburan kita itu firman yang sudah diremakan, dapat itu hiburan kita, bukan duniawi. Kalau hiburannya duniawi, butuh duit, makanya si bungsu perlu duit. Percaya. Saudara jangan gampang dengan kata-kata percaya, saya kasih tahu. Percaya itu kalimat aktif. Kalau saudara ngomong saya percaya Yesus, tapi diam, itu tidak percaya. Karena percaya itu kalimat aktif. Kenapa? Apa yang kamu percaya? Nah, apa yang kamu percaya? Gak ngerti. Nah, terus mau melakukan apa? Gak ngerti. Itu bukan percaya. Prinsip penabur, mendengar, terus percaya, terus berbuat. Berbuat itu melakukan kehendak Tuhan yang kamu percaya itu. Jadi percaya itu aktif. Kalau hari-hari nggak ada apa-apa, gini gitu, nggak terima tuntunan Tuhan, nggak gini, nggak gitu, terus apa yang kamu percayai? Apa yang kamu ngerti? Nol. Yosua 1 ayat 8, renungkan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang tertulis. Tujuan perenungan supaya tindakanmu itu sesuai dengan firman. Berarti ada perubahan pola pikir. Berarti kita sudah dengar firman Tuhan dan mengerti. Baru perubahan pola pikir, baru berbuah, melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dinamakan keselamatan. Itu tiketnya, tidak akan dijudul surga. Tuhan Yesus memberkati.